Setiap orang punya luka, tapi tak semua orang tahu bahwa dari luka itu kita bisa tumbuh lebih kuat. Hai, kembali lagi bersama aku. Dan kali ini aku mau take beberapa poin dari buku Unbreakable karya dari Wirda Mansur yang diterbitkan di tahun 2025. Unbreakable. Ia tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi membisikkan bahwa kamu tidak sendirian. Dan kalau kamu masih bertahan sampai hari ini, itu artinya kamu sedang tumbuh. Karena patah hati tak selalu berarti hancur. Kadang ia hanya jalan untuk bertemu versi diri kamu yang lebih kuat. Poin pertama, tentang menjadi pemenang. Apa yang ada di benak kalian ketika kalimat pemenang itu muncul? Pastinya tentang pencapaian, apa yang mereka raih, seperti nilai tertinggi, mendapatkan medali, mendapatkan penghargaan dalam perlombaan, dan lain sebagainya. Tapi di buku ini, jangan lupa juga, pemenang itu tentang mental. Gimana caranya seseorang bisa disebut pemenang kalau dia nggak pernah masuk ke medan pertempuran? Mana bisa tumbuh kalau hidup kita datar-datar aja? Tentang mental tuh pernah booming di tahun sekitar 2019-2020 pada saat COVID. Mental yang tetap harus terjaga di tengah kondisi yang membuat kita stressful. Untuk mencari kerjaan pun susah karena kemana-mana gak bisa, udah di zona merah. Siapa yang bertahan sampai saat ini? Kita. Itu a little of example bahwasanya kita menang dari pandemik di tahun 2019-2020 secara mental. Atau di buku ini ada contoh Napoleon Bonaparte, tokoh dunia yang sangat populer, lahir di Korsika, pulau kecil yang pada saat itu bukan bagian dari Prancis. Di sekolahnya, dia kerap diejek karena dianggap bukan asli orang Prancis. Tapi ejekan tersebut tidak menjadikan Napoleon ini minder, berkecil hati. Justru dari ejekan tersebut, dia makin giat belajar. Dia membuktikan bahwasanya ia punya sesuatu yang lebih dari sekedar asal-usul. Perjalanannya pun tidak mulus, banyak lika-likunya. Dia sempat terjatuh, diasingkan. Tapi yang menarik, dia tidak pernah benar-benar menyerah. Dan pernah gak sih kita ngerasa hidup ini tuh berat banget, gak ada ujungnya. Udah nyobain segala cara, tapi tetap gak ada hasilnya. Di titik itu, aku pernah merasa, apa aku nyerah aja ya? Kayaknya emang ini bukan jalan aku, cuman aku terlalu memaksakan aja. Makanya hasilnya selalu tidak pernah terlihat. That's the point. Sebenarnya itu tuh kunci. Walaupun kita tuh nggak menang dalam artian tidak mendapatkan semua yang kita mau, tapi kita bisa bertahan. Masih tetap terus berjalan, berkembang. Karena pada akhirnya kemenangan sejati itu bukan soal hasil akhir, tapi soal perjalanan kita menuju ke sana. Ini memang gak mudah, karena aku merasakan hidup yang benar-benar gak ada arah, hopeless, udah mencoba berbagai cara. It's all nothing.
Itu aku rasain di tahun 2024. Perjuangan aku yang mati-matian, aku coba segala cara apapun dan hasilnya nihil. Tapi di sini mengingatkan aku kembali, kalau sekarang lagi ada di titik sulit, jangan buru-buru nyerah. Bisa jadi ini cuma satu bab dalam cerita panjang, bab yang mungkin berat, tapi kalau kita terus jalan, bab ini tuh bakal jadi bagian terbaik dari kisah nanti. Atau malah, who knows, dikenang sejarah di dalam kehidupan kita. Jadi, rayakan setiap pencapaian dalam hidup kita. Sekecil apapun, that's a second point. Jangan menunggu dirayakan pada saat pencapaian besar. Tapi nikmati perjalanannya, bukan hanya tujuannya. Karena kalau kita berfokus pada pencapaian besar, kita akan capek ketika capaian itu tidak tercapai. Contoh lagi, bangun pagi dengan perasaan lebih tenang setelah semalaman galau dan overthinking. Itu juga kemenangan. Bisa nahan diri buat nggak balas omongan orang yang nyakitin kita, itu juga kemenangan. Bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dari kemarin tuh terus tertunda karena rasa malas, itu juga sama pencapaian. Pencapaian bisa melawan rasa malas. Bisa menjaga diri buat tetap baik walaupun keadaan nggak selalu berpihak. Itu kemenangan mental yang gak semua orang punya. Kadang kemenangan kecil itu juga datang dalam bentuk keberanian. Berani mulai ngobrol duluan sama orang baru, berani keluar dari zona nyaman, berani bilang tidak untuk sesuatu yang tidak kita tahu tidak baik, berani mengaku salah dan meminta maaf, berani menolak sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kita. And you know, gak semua yang banyak teman itu mereka bahagia. Bisa jadi itu adalah kerikil-kerikil kecil yang memperlambat tujuan atau capaian besar kita. So we just focus on our goals dan abadikanlah setiap hal kecil yang udah kita capai, kita usahakan. Because we deserve to be happy and appreciate. Kita adalah supporter terbesar untuk diri sendiri. Kalau misalnya gagal, itu juga pencapaian. Karena gak semua orang yang gagal bisa bangkit lagi. Fokus ke diri kita. Kita gak bisa disamain sama pencapaian orang lain. Karena kita gak tahu seberapa usaha mereka untuk mencapai tujuan mereka. So, bagi kalian yang masih berjuang, ingat, pasrah dan berserah, it's a different. Selain kalimat yang berbeda, maknanya juga berbeda. Ada yang udahlah pasrah aja, udah takdirnya kali kayak gini. Ingat loh, takdir itu tidak sama dengan pasrah. Ada contoh 2 takdir. Satu takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat diubah. Contohnya apa? Tempat lahir, keluarga, atau kapan ajal menjemput. Ini di luar kendali kita. Tapi ada juga takdir yang bisa diusahakan. Contohnya kesuksesan, rezeki, jodoh, dan masa depan. Di balik takdir, itu ada tawakal. Tawakal sama pasrah juga beda. Kalau pasrah itu memang tidak melakukan apa-apa, cuma menunggu keajaiban. Tapi kalau tawakal, dia berusaha semaksimal mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan kita. Dalam setiap proses perjalanan hidup kita, pasti ada aja berprasangka buruk terhadap Tuhan kita. Merasa, kenapa sih ujian hidup aku tuh berat banget, gak kayak yang lain?
Kenapa aku harus jatuh berkali-kali baru aku bisa mencapai tujuan aku, sedangkan yang lain usahanya nggak seberapa tapi kok lancar-lancar aja ya. Ini buku bagus banget sih. Aku pernah rasain juga, ini tuh nggak adil. Tapi balik lagi, ada kisah surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau aku ingat sentence ini, ternyata kita tuh spesial. Karena balik lagi pertanyaan awal aku, kenapa sih aku harus jatuh berkali-kali sedangkan orang lain tidak? Jawabannya, karena gak semua orang sanggup kayak kamu untuk menghadapi cobaan itu. That's mean kalau kita memang difference, berbeda dengan yang lain. Kita spesial. Itu yang harus ditanamkan. Ini pengingat untuk diri aku juga ketika aku merasa selalu membandingkan diri aku dengan orang lain, dengan capaian orang lain yang lebih mudah dibandingkan aku. Kalau kita merasa awalnya kita nggak mampu, kita merasa ragu, nggak percaya diri, it's okay. Bahkan Nabi pun yang jauh lebih kuat imannya daripada kita pernah merasakan hal yang sama. It show us we are just being human. Ada beberapa kisah dari Nabi. Di sini ada 2 contoh. Nabi Musa yang ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, apa respon Nabi Musa? Ya Allah, aku takut, dadaku sesak, lisanku tidak lancar berbicara. Lalu Nabi Musa berdoa, Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini tuh doa yang bisa kita baca kalau merasa takut menghadapi sesuatu. Allah tahu kita manusia, Allah tahu kita bisa merasa ragu. Justru itulah letak pembelajarannya. Kalau kita emang gak mampu di awal ya gak masalah. Yang penting kita berani melangkah, tetap percaya bahwasanya Allah selalu bersama kita. Ada lagi kutipan dari Nabi Yunus. Ketika dihadapi kesulitan, ketakutan, lalu ia meminta kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu penting di mata Allah. Mungkin kita gak terkenal di dunia ini, kita gak punya pencapaian besar yang bisa terlihat di seluruh dunia, tapi kita tersorot di mata Allah, di mata Tuhan kita. Coba pikirin, kalau kita nggak penting, kenapa Allah menciptakan kita? Allah tuh menciptakan kita, pasti ada tujuannya. Allah tidak akan menciptakan kita kalau kita tidak berharga, kalau kita tidak ada gunanya. Jadi, kita ada di sini karena kita punya peran sekecil apapun. Kita punya sesuatu yang bisa dilakukan, bisa bermanfaat untuk diri sendiri, lebih bagusnya juga untuk orang lain. Jadi, buat kalian yang down, berhenti bertanya kenapa kita ada, dihadirkan ke dunia ini, tapi mulai cari tahu untuk apa kita ada. Dari sekian pembahasan, apa yang bikin kamu bangga sama diri kamu sendiri? Kalau bisa tulis. Poin selanjutnya, ini aku nggak tahu udah keberapa poin ya. Secara garis besar sih udah poin ketiga. Hari buruk bukan berarti hidup yang buruk. Sebenarnya hal buruk itu hanya beberapa waktu dalam 24 jam terjadi. Karena pikiran kita sudah termindset
hari apa sih ini, kok sial banget gue. Omongan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran menarik alam untuk terjadi kepada kehidupan kita di hari itu. Jadi kuncinya itu adalah diri kita. Hidup itu soal memilih. Memilih kamu mau jadi apa. Segala kehidupan, ingat, kita yang memutuskan. Jangan biarkan pikiran jadi penjara. Pikiran itu punya kekuatan besar. Ketika pikiran kita merasa ketakutan, sebenarnya bisa menyelamatkan atau membinasakan. Ketika kita merasa takut, dalam hal positif itu menyelamatkan. Kenapa? Karena we have planning. Misal, aku takut gagal. Gimana nih caranya supaya aku gak gagal pas ujian? Aku bikin catatan. Aku belajar nyicil dari misal hamin sebulan atau hamin 1 minggu, supaya nanti aku tidak jelek-jelek banget nilainya. Tapi bisa juga membinasakan karena termindset takut. Jadi takut dalam segala hal. Takut mencoba, takut gagal, gak mau gagal, yaudah jangan nyobain itu, nanti aku kalah, nanti aku gagal, nanti akunya malu. Jadi balik lagi, pilihan tuh ada di tangan kita, bukan orang lain. Di sini mengajarkan kita ujung-ujungnya coba ngobrol sama Tuhan kita. Oke guys, ini buku cocok banget bagi kalian, bagi kita yang merasa terpuruk atau mungkin sudah melewati peristiwa terpuruknya. Bisa jadi reminder buat kita. Dan ya, aku rekomendasiin ini buku cocok di usia kalangan berapapun. So, thank you for listening. Don't forget to like, comment, and subscribe.